Mari kita sadar, ya. Salam sadar dari Papa Muhammad Kaceh. Jangan jadi orang bodoh terus. Jangan hanya tahu Anda beragama, tapi Anda tidak mengerti apa yang engkau yakini. Ternyata Yesus itu untuk pertama kalinya dilantik menjadi seorang Tuhan. Peristiwa itu baru terjadi pada tahun 325 Masehi. Jadi sebelum tahun 325 Masehi, Yesus belum jadi Tuhan. Yang melantik Yesus jadi Tuhan siapa? Yang melantik Yesus jadi Tuhan adalah seorang raja Romawi, yaitu Konstantin. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channelnya kita bersama. Jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, dan komen, serta share video-video daripada channel ini. Terima kasih teman-teman sekalian atas kesediaan saudara. Kali ini kita mendengarkan seperti di cuplikan tadi, yaitu Nenek Irene Handrono. Di mana teman-teman sekalian ini salah satu ustazah yang promosikan oleh Majelis Ulama Indonesia dan juga umat Islam Indonesia, ya. Mereka ya mengelu-elukan Irene Handrono ini yang mengatakan bahwa dia adalah mantan biarawati atau suster. Ternyata beberapa bulan yang lalu kita pernah bongkar melalui channel Mas Kanuru, di mana teman-teman sekalian di sana diungkap tentang latar belakangnya. Irene Handrono ini tidak sempat lulus karena dia melakukan sebuah pelanggaran di dalam biarawati. Artinya dia melanggar aturan-aturan. Dia berpacaran pada waktu itu dan akhirnya ketahuan kepada pimpinan dan akhirnya dia dipecat. Dan dia kecewa, dia kesal, dia nggak terima dengan hal itu dan akhirnya dia mu'alaf. Begitu mu'alaf, dia begitu hebatnya memutarbalikkan Alkitab dan juga bersaksi palsu di mana-mana. Kali ini teman-teman sekalian, kita akan menjawabnya sesuai dengan pernyataannya bahwa Yesus dilantik pada tahun 325. Ya. Jadi sebelum Konsili Nicea 325 ini, ya di tahun 325, Yesus bukan Tuhan. Nah, ini dia. Sebelum kita menjawabnya teman-teman sekalian, mari seperti biasa, mari kita menonton videonya agar kita bisa memberikan jawaban kita bersama-sama. Berikut videonya. Katakan, Pater, menurut pengamatan saya, Tuhan itu menciptakan alam semesta dan seluruh isinya termasuk manusia. Manusia hakikatnya sebagai hamba Tuhan. Maka kalau ada manusia melantik sesamanya manusia menjadi Tuhan, jelas pelantikan itu tidak sah. Malamnya saya ngaji lagi, terus seperti itu. Dan kemudian saya diskusi lagi, sampai pada klimaksnya saya bertanya tentang sejarah gereja. Saya katakan, Pater, menurut semua literatur yang saya pelajari dan kuliah yang saya terima, Yesus yang oleh umat Islam disebut Nabi Isa alaihissalam, ternyata Yesus itu untuk pertama kalinya dilantik menjadi seorang Tuhan. Peristiwa itu baru terjadi pada tahun 325 Masehi. Jadi sebelum tahun 325 Masehi, Yesus belum jadi Tuhan. Yang melantik Yesus jadi Tuhan siapa? Yang melantik Yesus jadi Tuhan adalah seorang raja Romawi, yaitu Konstantin. Pelantikannya terjadi dalam rangka sebuah konsili. Konsili ini bahasa Latin Romawi, artinya adalah konferensi, atau istilah kita yang lain adalah muktamar. Terjadi di kota Nizea. Maka disebut Konsili Nizea tahun 325 Masehi. Ini untuk pertama kalinya Yesus jadi Tuhan. Jadi sebelum itu dia belum jadi Tuhan. Sayangnya sejarah ini tidak dipahami oleh 98% umat Kristen. Walaupun sejarah ini ada di dalam buku-buku mereka. Cuman dengan sengaja pemimpin-pemimpin gereja menutup sejarah tersebut agar supaya umatnya tetap tidak tahu. Kenapa? Kalau sampai umatnya tahu,
umatnya akan terguncang sekali kalau mengetahui Yesus diproses dari manusia menjadi Tuhan, dan yang melantik adalah seorang manusia. Maaf, keadaan yang terjadi di tanah air kita, Kristennya sendiri juga nggak ngerti konsep ketuhanan Yesus, tidak tahu sejarahnya. Mereka kemudian menyerang kita umat Islam dengan program kristenisasi dan pemurtadan, sedangkan kita umat Islam juga sayangnya nggak tahu sejarah itu. Itu sebabnya apa yang saya informasikan ini termasuk menjadi bekal dakwah kita. Oke, teman-teman sekalian, sampai di sini ya cuplikan video yang kita bisa ambil. Sebenarnya panjang penjelasan dan ceramahnya ini, tetapi kita mengambil bagian terpenting saja di mana dia berusaha untuk mengkibuli dan membohongi umat Islam ya. Ya, lagi-lagi teman-teman sekalian, kita tidak usah ragu-ragu bilang karena umat yang paling mudah dibodohi adalah umat Islam nih ya, umat Islam. Karena apa? Kita melihat begitu banyak mualaf-mualaf yang ngarang bebas tentang latar belakang mereka, mereka terima apa adanya. Ya, contoh yang udah terang-terangan lah seperti Yayah Waloni, Coach Stephen Indrawibowo, ya, Ustadz Agustan, dan beberapa ustadz lagi seperti Ahmad Kainama. Dan ini sudah dibongkar teman-teman, sudah diberikan kebenaran yang sesungguhnya. Tetapi umat Islam tidak. Oh, katanya karena membenci Islam, orang-orang Kristen itu membenci, mereka tidak suka dengan para mualaf ini. Bukan demikian, tetapi kesaksian mereka adalah kesaksian bohongan. Mereka mengada-ngada. Ya, dan itu urusan kalian. Bahkan ya majelis umat Islam saja ya, MUI itu mempercayainya, apalagi umatnya gitu kan. Nah, teman-teman sekalian, mari, karena kita hanya sebatas memberikan jawaban kita, karena ini sedikit-sedikit teman-teman main lapor ya. Jadi kita hanya menggunakan hak jawab kita. Dia membahas tentang kekristenan dan kita akan menjawabnya supaya orang tidak tersesat dari ajaran-ajaran mereka. Pertama-tama teman-teman sekalian, benarkah bahwa Irene Handono ini mantan biarawati? Ini kita bantah dulu, itu omong kosong. Dia tidak lulus. Bisa dicek kebenarannya di media sosial. Ya, khususnya YouTuber Kristen itu sudah membongkarnya teman-teman, bahwa dia bukan mantan biarawati. Pernah sekolah di situ tetapi gagal karena ketahuan melanggar aturan. Yang kedua teman-teman sekalian, apakah Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi dunia dilantik jadi Tuhan gitu ya? Wow, hebat sekali ya. Benar ya dia bilang, kalau seandainya ya manusia melantik sesamanya manusia jadi Tuhan, itu tidak sah ya gitu. Tidak akan bisa gitu. Ya. Jadi jelas, tetapi berbeda dengan Tuhan Yesus. Yesus tidak pernah dilantik jadi Tuhan. Yesus adalah Tuhan dari sononya. Sebelum perjanjian baru saja, riwayat daripada kehidupan Tuhan Yesus, Yesus bisa dibuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Ya, dari kitab Kejadian kita sudah melihat di sana. Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3. Di sana Yesus ikut campur ya dalam melakukan pekerjaan Allah Bapa. Ya, ada firman, karena Yesus ini adalah firman teman-teman sekalian. Dia ada sebelum dunia dijadikan. Karena Allah ada sebelum dunia ada. Ya, kalau Allah ada, maka Yesus sudah ada. Karena Yesus itu adalah firman Allah. Ya, selalu mereka tuduhkan bahwa Yesus ini diciptakan. Bagaimana mungkin Allah menciptakan firman? Itu ya. Siapa yang firman, pakai apa lagi Allah ya? Allah berbicara pakai apa lagi untuk menciptakan sang firman ini? Ya, ini yang tidak bisa dipahami oleh orang-orang Muslim. Jadi Yesus bukan diciptakan tapi dilahirkan sesuai dengan nubuatan daripada firman Allah, nubuatan para nabi. Gitu. Ya, jadi teman-teman sekalian, Yesus pernah berkata begini dalam Yohanes 8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Bayangkan, setelah waktunya ya Nabi Ibrahim mereka sebutkan teman-teman sekalian. Abraham sampai ke zaman Yesus itu udah lama sekali teman-teman, bertahun-tahun. Dan Yesus berani berkata demikian kepada orang Farisi, kepada orang Yahudi, orang Saduki pada waktu itu, bahwasannya sebelum Abraham jadi, dia sudah ada. Kenapa? Karena dia bersama-sama dengan Allah. Itu sebabnya dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, jelas Yesus berkata di sana bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah.
Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi sangat jelas di sini teman-teman sekalian bahwa Yesus Kristus adalah Sang Firman yang menciptakan langit dan bumi. Bapa berbicara melalui firman-Nya, maka jadilah. Kalau mereka kenal, Irene Handono dan juga para pengikutnya berkata kun fayakun. Allah berfirman, mengucapkan sesuatu, maka jadilah. Nah, suara itulah, firman itulah asal daripada Tuhan Yesus Kristus, teman-teman sekalian. Jadi jelas bahwa Yesus bukan diciptakan, tetapi Yesus dilahirkan. Ya, dilahirkan ke dunia melalui Ibunda Maria. Jadi teman-teman sekalian, itu yang merupakan jawaban kita, ya. Dan kalau membuktikan Yesus adalah Tuhan sebelum Konsili Nisea 325 pada tahun 325 itu teman-teman sekalian, itu ada begitu banyak sekali sudah terbukukan ini Alkitab. Ya, sudah terbukukan. Yohanes 13 ayat 13 juga berkata, "Kamu menyebut aku Tuhan dan Guru, katamu itu tepat karena aku memang Tuhan dan Guru." Yohanes 10 ayat 30 berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Bahkan di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 6, ya, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dan dia berkata kepada murid-muridnya, "Barang siapa yang sudah melihat aku, ia sudah melihat dia yang mengutus aku." Kenapa Yesus berkata bahwa dia diutus? Jelas Bapa mengutus firman-Nya menjadi seorang manusia, dilahirkan untuk mengerjakan keselamatan bagi umat ciptaannya. Jadi teman-teman sekalian sangat jelas Yesus Kristus adalah Tuhan. Saat ini mari kita buktikan lagi di dalam Yesaya pasalnya yang ke-9 teman-teman sekalian, ayatnya yang ke-6, ya. Di sini kita melihat bahwa Yesus bukan diciptakan tetapi dilahirkan. Ini sudah dinubuatkan. Ya, kita jangan dulu ke perjanjian baru. Dari nubuatan perjanjian lama saja. Yesaya 9 ayat 6 berkata, "Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai." Jadi yang dilahirkan oleh Maria ini, ya, dia adalah Allah yang penasehat ajaib. Dia adalah Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan dialah Raja Damai. Ya, sangat jelas. Yesus Kristus adalah Tuhan. Ini tidak bisa dibantah teman-teman sekalian. Ya, tidak bisa dibantah. Yang kedua teman-teman sekalian, ya, yang akan kita luruskan. Di tahun 325 ini bukan konsili untuk menentukan atau melantik Yesus sebagai Tuhan. Nenek Irene Handono, dengarkan baik-baik. Kejadian di 300 tahun 325 itu yang musyawarah para keuskupan yang ada di penjuru dunia pada waktu itu. Ada sekitar 200 lebih keuskupan yang datang untuk melakukan sebuah konsili, memutuskan sesuatu hal untuk melawan dan mengalahkan, menghancurkan ajaran sesat yang dibawa oleh Arius dari Alexandria, Mesir, yang berkata bahwa derajat Yesus lebih rendah daripada Bapa. Jadi dia melakukan sebuah perbandingan bahwa Bapa lebih besar sementara Yesus itu lebih rendah derajatnya. Memang dia Allah, tetapi dia tidak sama dengan Bapa. Oleh karenanya ini keuskupan menentang hal itu. Akhirnya mereka membuat surat undangan kepada seluruh keuskupan yang ada dan mereka berkumpul di kota Nisea. Dan mereka memutuskan di sana, Bapak Tertullianus bukan mengesahkan ataupun melantik Yesus jadi Tuhan di sana, tetapi dia mencetuskan sebuah rumusan Tritunggal supaya ajaran Arius ini tidak lagi diajarkan karena itu sesat, itu bidat. Maka kita kenal dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mereka satu kesatuan, tetapi mereka tidak
Sama, mereka beda pribadi. Pribadi Bapa, pribadi Yesus, dan pribadi Roh Kudus. Jadi ketiganya punya perbedaan. Bisa dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan. Karena ketiganya adalah Tuhan yang esa. Jadi jelas teman-teman sekalian, tahun 325 bukan pelantikan Yesus sebagai Tuhan. Sudah jauh sebelumnya Yesus Kristus adalah Tuhan. Ini buktinya. Kitab Yesaya ini sudah lama, ya, sebelum Yesus lahir saja ini sudah ada nubuatannya bahwa dia adalah Tuhan. Nah, yang terakhir teman-teman sekalian yang kita jawab buat dia. Kata dia, ini sengaja gereja menyembunyikan supaya umatnya ya tidak tersesat, tidak berserakan, tidak meninggalkan Kristen. Ini tidak disembunyikan. Ya, sejarah sudah mencatat hal ini. Tidak ada yang disembunyikan. Yang memutarbalikkan fakta ini adalah Irene Handono. Kau adalah pemimpin agama Islam. Ya, dan genaplah firman Tuhan yang berkata, kamu tokoh-tokoh agama menghalangi umat untuk mengenal kebenaran. Sehingga umat binasa karena kebohongan-kebohongan yang kalian utarakan di pengajaran-pengajaran kalian. Ya, jadi sekali lagi teman-teman sekalian, ini tidak pernah disembunyikan oleh tokoh-tokoh agama Kristen. Ini kita ajarkan yang sebenarnya. Lihat sejarah. Di tahun 325 bukan pelantikan Yesus Kristus. Sekarang mari kita sadar. Ya. Salam sadar dari Papa Muhammad Kacé. Jangan jadi orang bodoh terus. Jangan hanya tahu Anda beragama tapi Anda tidak mengerti apa yang engkau yakini. Engkau hanya dibungkus dengan ayat-ayat. Dibungkus dengan ayat-ayat. Ya, kata Buya Sakur bilang begini, tutup jendela, tutup pintu, yakinlah, begitu sudah. Tak usah lagi selidiki. Oh, tidak bisa begitu kan? Harus belajar dengan baik sehingga kita tidak mudah disesatkan. Terima kasih teman-teman sekalian sudah menonton sampai pada detik ini. Dan biarlah ini menjadi berkat dan bekal buat saudara. Mari tetap kabarkan Injil. Mari tetap menjadi orang-orang yang bertahan sampai pada akhirnya kepada iman di dalam Yesus Kristus. Sehingga saudara menerima janji keselamatan yang telah disiapkan oleh Allah melalui Tuhan Yesus Kristus bagi saya dan saudara. Terima kasih, saya Arif Gula undur diri. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.